Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lili Farika dengan NIM 201933154. Saya akan menjelaskan perspektif global dari visi transportasi dan visi komunikasi. Saya akan membahas terlebih dahulu tentang visi transportasi. Visi transportasi itu berhubungan dengan transportasi yang digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perkembangan transportasi dari waktu ke waktu itu mengalami perkembangan agar dapat bermanfaat bagi manusia. Perkembangan transportasi ini merupakan perkembangan budaya. Transportasi juga memiliki peran yang pertama, yaitu dengan adanya transportasi maka jarak yang jauh itu dapat kita tempuh dengan waktu yang singkat, dan tempat-tempat yang tidak dapat kita jangkau itu menjadi sangat terjangkau. Peran yang kedua yaitu dengan adanya transportasi ini menjadi jalan bagi perekonomian dalam proses seperti distribusi hasil produksi mampu dipasarkan ke pasar dan kepada konsumen. Itu adalah penjelasan saya tentang visi dari transportasi. Yang selanjutnya yaitu visi komunikasi. Sejalannya dengan perkembangan kemajuan dan penggunaan transportasi serta media elektronik, contohnya seperti ada TV, radio, internet, kontak interaksi sosial, umat manusia itu untuk komunikasi itu juga semakin maju. Proses dan arus global kehidupan manusia makin dipacu melalui komunikasi ini. Makin lama komunikasi itu makin menjadi kebutuhan yang tidak dapat dilepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Komunikasi juga memiliki peran, yaitu yang pertama, terjadinya hubungan antara dua orang atau dua negara bahkan lebih, serta hubungan di berbagai bidang antara kelompok masyarakat yang berbeda negara sampai cara mendukung pelaksanaan politik luar negeri bagi masing-masing negara. Yang selanjutnya itu ada dampak komunikasi. Yang pertama ada dua dampak. Yang pertama yaitu jasa komunikasi diakses oleh jaringan teroris. Sekarang marak ya, banyak teroris bermunculan. Yang kedua, mengurangi sifat sosial karena cenderung manusia itu lebih suka berhubungan lewat internet daripada bertemu langsung. Contohnya dari via WhatsApp, kita juga bisa berkomunikasi dengan teman, keluarga tanpa harus bertemu langsung dengan orangnya. Karena kemajuan perkembangan teknologi juga berpengaruh sangat besar. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang visi internasional. Visi internasional ini menurut saya berhubungan dengan PBB, di mana menangani permasalahan seperti masalah internasional, seperti contohnya yaitu kependudukan, pangan, lingkungan hidup, dan perdamaian. Yang pertama itu masalah kependudukan. Masalah kependudukan itu sebenarnya bukan hanya menangani tentang masalah penduduk, melainkan menangani pangan dan penghasilan serta pekerjaan. Yang kedua yaitu masalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup juga tidak bisa lepas dari kependudukan, industri, SDA, serta kesehatan. Dan yang ketiga yaitu permasalahan perdamaian. Permasalahan perdamaian itu berhubungan dengan senjata seperti senjata nuklir, percobaan nuklir. Visi internasional ini tidak lepas dari perspektif ekonomi, ekologi yang berhubungan dengan industri dari negara-negara yang berkembang. Oleh karena itu, dunia internasional dituntut untuk memberikan bimbingan agar ketimpangan ekonomi dengan ekologi tidak terjadi. Cukup sekian penjelasan saya tentang perspektif dari transportasi komunikasi secara internasional. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.